Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat ya anak-anak semua. Oke, sebelumnya minggu lalu ibu sudah ngasih video, salah satu video dari teman ibu tentang gelombang serta getaran dan gelombang. Nah, kali ini ibu akan memperjelas lagi. Jadi kalian harus tahu dulu beberapa hal tentang getaran dan gelombang. Nah, kita bahas dulu getaran ya. Nah, getaran. Apa itu getaran? Nah, getaran itu adalah gerak bolak-balik. Gerak bolak-balik suatu benda. Bisa contohnya seperti bandul pada jam, kemudian ada gerak bolak-balik lainnya seperti ayunan dan sebagainya. Nah, itu getaran. Kemudian pegas kan mantul-mantul itu getaran. Nah, kalau misalnya getaran ini membawa energi, contohnya seperti gelombang seperti air laut. Air laut itu kan geraknya bolak-balik, naik turun, dan itu akan membawa energi. Nah, energinya itu dipakai buat kapal biasanya berlayar dan sebagainya. Nah, jika getaran ini membawa energi, maka getaran ini disebut sebagai gelombang. Getaran itu akan disebut sebagai gelombang jika getaran ini membawa energi. Udah tahu kan bedanya? Nah, dalam getaran dan gelombang ini kita akan tahu beberapa istilah. Itu salah satunya panjang gelombang, kemudian ada cepat lambat gelombang, kemudian juga ada waktu getaran, frekuensi, periode. Kalian pasti udah nonton kan video sebelumnya kalau frekuensi itu adalah banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Ingat ya, frekuensi adalah banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Nah, sedangkan periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Nah, misalnya getaran pada ini ya, pada bandul. Pada bandul. Nah, bandul ini kan kita tarik misalnya ke sini. Ini misalnya A, ini B, posisinya kita tarik ke sebelah B. Kita tarik kemudian kita lepas. Kalau kita tarik dan kita lepas, maka dia akan bergeser ke sini. Dia akan bergeser ke sini. Ini kan akan bergeser ke sini, kemudian akan balik lagi ke sini lagi. Nah, satu kali getaran itu disebut sebagai satu kali getaran kalau dia kembali ke posisi semula sebelum dia dilepas. Misalnya kita posisi B, maka dianggap satu kali getaran kalau dia bergetar dari B ke A, kemudian ke C, kita anggap C. Dari B ke A ke C, ke A lagi, ke B lagi. Pokoknya kalau misalnya kita getarkan awalnya di B, maka dia dikatakan satu getaran kalau dia kembali ke posisi semula. Gitu getaran. Contoh lain misalnya pegas. Nah, pegas kalau misalnya kita tarik, dia akan memanjang kan? Nah, kalau misalnya posisi awalnya waktu kita mau lepas itu ada di sini. Nah, maka kalau kita lepas kan dia akan mantul ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, dia akan gini. Ini kan kalau kita tarik, dia akan mantul ke atas, kemudian ke bawah lagi, ke atas, ke bawah lagi. Ini kita anggap B. Nah, misalnya dia dari A ke B, kemudian dia akan mantul lagi ke C. Dia akan ke bawah lagi ke C, kemudian ke A lagi, ke B lagi. Nah, satu kali getaran itu disebut sebagai satu kali getaran kalau dia kembali pada posisi semula. Misalnya awalnya itu A, maka kalau dia ke posisi A lagi itu disebut sebagai satu getaran. Kalau ini tadi dari posisi B, berarti satu kali getaran itu B ke A, ke C, ke A lagi, langsung kemudian ke B. Karena kan nggak mungkin ya langsung ke B, harus melewati A dulu. B ke A, ke C, ke A, ke B. Nah, sedangkan yang ini, posisi ini awalnya posisinya itu ada di A, maka
satu kali getaran disebut satu kali getaran kalau dia sudah kembali ke posisinya. Berarti kan A itu kalau kita tarik kan dia akan ke atas berarti B. Kemudian kalau dia ke atas ke bawah lagi kan, nah, berarti yang ini C, gitu ya, ke C, kemudian ke A lagi. Nah itu satu kali getaran ya. Nah frekuensi itu adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu, tiap 1 detik itu berapa kali getaran, itu frekuensi. Sedangkan periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Ingat benar, dan itu berkebalikan aja. Rumusnya seperti ini dan ini. Nah itu adalah periode serta getaran. Kemudian untuk yang gelombang itu ada terbagi dua, yaitu gelombang longitudinal serta gelombang transversal. Kita hapus dulu ya. Ada gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya dengan arah getarnya itu tegak lurus. Pinter lah. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang merambat membawa energi, perpindahan energi. Kemudian arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Mungkin kalian masih bingung ya, arah getar, arah rambat itu yang mana sih Bung? Nah gelombang transversal itu singkat jadi gate transversal ya. Ini contohnya seperti tali, bentuknya seperti ini. Ada bukit, ada lembah. Ini gelombang transversal. Nah, untuk gelombang transversal itu kan arah getarnya itu ke atas nih, ke atas. Tapi dia menyamping. Maksud menyamping, kalau misalnya kalian getarkan, kan dia menyamping ke arah sana kan, merambatnya ke sana. Tapi dia menggetarnya ke atas, kemudian ke bawah, atas ke bawah. Ini arah getar. Ini arah rambat. Maka jika arah getar dengan arah rambat itu tegak lurus membentuk sudut 90 derajat, ini tegak lurus, maka dia disebut sebagai gelombang transversal, arahnya ke sini. Nah, dari sini misalnya kita sebut A, ini B, ini C, ini D. Nah, ada dikenal sebagai panjang gelombang. Jadi satu gelombang. Kalau tadi kan getaran tadi kalian tahu kan udah dia ke posisi semula itu disebut sebagai satu getaran. Nah, kalau misalnya panjangnya berapa sih panjang gelombangnya? Panjang gelombang itu dihitung dari satu kali bukit, satu kali lembah. Jadi A, B, C ini satu panjang gelombang. Ini sebutannya sebagai lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Simbolnya benar. Nah, bisa juga satu ini puncak bukit ke puncak bukit selanjutnya. Boleh. Atau misalnya kalian mau dari sini ke sini juga boleh. Pokoknya kalian ukur-ukur aja. Misalnya lagi ini ke sini boleh, ini ke sini boleh, ini ke sini boleh. Terus kalian maunya dari sini sampai ke sini juga boleh disebut sebagai lambda. Jadi kalian bayangin aja kalau lambda itu satu bukit satu lembah. Kalau misalnya di sini awalnya kan bisa sampai sini. Atau satu ini puncak bukit ke puncak bukit selanjutnya. Kan kalau misalnya ini ke sini, satu ini dipindah ke sini jadinya tetap ini ya. Gitu. Bisa ya, ini untuk gelombang transversal. Satu lambda itu ini, bukit ke bukit, lembah ke lembah, puncak lembah ke lembah, puncak bukit ke bukit, itu disebut sebagai panjang gelombang. Satu panjang gelombang. Nah, kemudian ada lagi yang namanya gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini beda dengan transversal. Kalau transversal tadi
bukit lembah. Nah, kalau longitudinal bentuknya itu adalah rapatan dan renggangan. Mungkin kalian bisa melihat lah, ini renggangan, ini rapatan. Satu panjang gelombang itu dari renggangan ke rapatan, atau dari tengah renggangan ke tengah renggangan selanjutnya, atau dari tengah rapatan ke tengah rapatan selanjutnya. Itu lambda. Nah, gelombang longitudinal, kalau gelombang transversal tadi itu arah getar dengan arah lambatnya tegak lurus, untuk longitudinal dia searah. Kenapa searah? Karena ini arah getarnya ke sana. Dengan ini kan ke sana. Sama. Arah getar dengan arah lambatnya itu searah, maka disebut sebagai longitudinal. Nah, untuk penerapannya sendiri banyak pintarlah longitudinal ini seperti gelombang bumi, kemudian gelombang pada pegas dan sebagainya. Nah, kemudian kita bahas